Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hari ini saudara-saudari diberkati dan tetap bersuka cita menyambut firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk orang lain dengan sebuah harapan agar apa yang kita mohonkan itu dapat terwujud kepada mereka. Tentu kita semua pernah melakukannya. Semisalnya orang tua mendoakan anaknya, dan umumnya apa yang didoakan itu akan disampaikan kepada anaknya. Aku mendoakanmu nak supaya engkau sukses, atau supaya engkau semakin giat belajar, atau banyak lagi mungkin kepada saudara kita. Aku mendoakan semoga engkau semakin kuat dalam pergumulanmu dan banyak hal lainnya. Artinya apa yang dilakukan Paulus di dalam nats ini adalah sesuatu yang juga mungkin sering kita lakukan. Mendoakan orang lain, mendoakan yang di luar diri kita agar mereka juga mendapatkan yang terbaik. Nats ini adalah bagian dari doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Filipi, dan di bagian awal surat ini dikatakan bahwa Paulus selalu bersyukur kepada Allah karena persekutuan jemaat Filipi yang terus bertumbuh. Jadi Paulus mendengar bahwa jemaat Filipi terus bertumbuh, dan inilah salah satu doa yang dipanjatkan oleh Paulus dan dituliskan dalam suratnya. Dan inilah doaku, kata Paulus dalam nats hari ini, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Paulus mendoakan agar kasih yang dimiliki oleh jemaat Filipi semakin melimpah dan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tidak bercacat dan mana yang bercacat di hadapan Allah. Paulus juga menasehatkan jemaat di Filipi agar mereka sehati, sepikir, dan satu kasih, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang benar adalah kasih yang berasal dari Allah. Memiliki kasih menjadi sia-sia bila tidak disertai pengertian yang benar akan firman Tuhan, bila tidak disertai pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Itu sebabnya apa yang menjadi doa Paulus dalam nats ini juga berlaku untuk kita. Di mana kita harus melimpah dengan pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Dan itu semua tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Dikatakan bahwa kita harus melimpah dengan pengetahuan yang benar. Tidak memakai pengetahuan pikiran kita atau sesuai dengan keinginan kita, tetapi pengetahuan dan pengertian yang benar yang hanya berasal dari firman Tuhan. Saudara-saudari, ketika kita menentukan apa yang kita lakukan, apakah ini baik atau tidak, itu akan menjadi sangat mudah kalau kita memiliki hikmat. Dan hikmat dari mana kita peroleh? Dari Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Yakobus menuliskan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Bapa yang memberikannya dengan cuma-cuma. Kita semua akan memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar, akan melimpah dengan kasih. Kalau kita giat, konsisten, komitmen membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudari, adakah di antara kita yang membaca firman Tuhan tidak dilakukan dengan konsisten, tidak diikuti dengan komitmen yang teguh? Apakah kita hanya menjadikan firman Tuhan sebatas yang kita inginkan? Kapan kita ingin baca, kita baca. Selebihnya kita tidak menyentuh bahkan membaca atau merenungkannya.
Hari ini kita diingatkan bahwa agar kita memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan yang benar, terlebih untuk menentukan apapun yang hendak kita putuskan dalam hidup kita ini, kita memerlukan hikmat Tuhan yang hanya kita peroleh melalui firman Tuhan. Kita akan memiliki kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kalau kita tekun membaca firman Tuhan. Kita akan memiliki pengertian yang benar, menjadi orang yang cakap berbicara kalau kita gemar dan rajin komitmen membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Kita dinasihatkan untuk memiliki pengetahuan yang benar, melimpah dengan pengertian yang benar. Hanya kita dapat peroleh melalui pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, siapapun kita yang belum menjadikan habit kebiasaan untuk membaca firman, hari ini kita lakukan setiap hari, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyegarkan iman kami. Kiranya Engkau senantiasa menjaga kami dan memberikan kepada kami kekuatan untuk semakin memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman-Mu. Ajarilah kami untuk melakukan yang berkenan kepadamu, berikanlah kami kekuatan untuk senantiasa dapat mengerjakan seturut kehendak-Mu. Hari ini bagi siapapun yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Siapapun yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Siapapun yang sedang sakit, bahkan sudah lama mereka sakit, ya Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka, agar mereka tetap berpengharapan kepadamu. Ampunilah dosa yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tetap semangat, tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.